حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanamkan ke dalam kalbu kita rindu Ramadan. Kerinduan Ramadan yang saat ini kita alami tentunya merupakan ukuran keimanan kita. Semakin meningkat kerinduan kita, menunjukkan keimanan kita semakin naik. Apabila kerinduannya turun, berarti menunjukkan keimanannya juga turun. Atau mungkin di antara hamba-hamba Allah ada yang penyakit, sedang mengalami penyakit. Ketika kita kurang rindu, kita sangat penting untuk banyak istighfar. Kenapa mesti merindukan Ramadan? Karena sudah pasti Ramadan bulan yang tetapkan diangkat jadi Rasul. Beliau 3 tahun berturut-turut memanfaatkan Ramadan, suka berada di Gua Hira sebelum diangkat jadi Rasul. Jadi kalau begitu maka nama-nama bulan Hijriyah itu sudah dikenal sejak sebelum Rasulullah lahir. Sejak kapan? Wallahu alam sejak kapan. Yang jelas ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kaumnya, maka Nabi Musa ingat betul itu adalah 10 Muharram. Setiap tiba 10 Muharram suka saum. Artinya nama Muharram sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa. Dan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, menyaksikan orang-orang Yahudi saum pada 10 Muharram, Rasul bersabda, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Hari apa nih kok kalian pada saum hari ini? Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim. Najallahu Musa wa qaumah wa gharaqa Fir'aun wa qaumah. Fasama Musa." Kata orang Yahudi, hari ini hari yang sangat istimewa, hari agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Musa setiap kali tiba 10 Muharram suka saum syukran lahu, suka saum sebagai bukti syukuran kepada Allah. Maka kami pun saum, kata orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Oh, kalau begitu kami lebih pantas untuk melanjutkan kebiasaan Nabi Musa ketimbang kalian. Berarti Rasulullah saum pada 10 Muharram itu saum yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau begitu menyerupai Yahudi dong. Realitanya begitu. Bukankah ada hadis yang menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang menyerupai satu kaum bahwa termasuk kaum tersebut. Hadis ini perlu dikaji dari berbagai segi. Kalau kalimat setiap orang yang menyerupai satu kaum termasuk kaum tersebut, maknanya apakah mau dipahami secara mutlak? Ketika ada orang Nasrani masuk ke Masjid Istiqomah pakai sorban, Muslim. Kan tasyabbaha biqaumin kan? Menyerupai satu kaum. Apakah begitu? Jangan hanya Muslim menyerupai mereka, mereka menyerupai Muslim, apakah bisa dipahami termasuk kaum tersebut? Dan ternyata hadis itu setelahnya saya perhatikan dari berbagai segi, para ulama hadis menyebutkan hadis itu adalah hadis munkar. Hadis tidak bisa dipakai, tidak bisa diterima. Ibnu Hajar mengatakan munkar. Ahmad bin Hanbal menyatakan
itu adalah hadis munkar juga, bahkan maudhu. Hanya yang mengakui kesahihannya itu Albani saja, Syekh Albani, dari riwayat Ibnu Majah. Nah, ini yang sering menjadi masalah buat kita, menjadi pokok masalah ketika ada yang menyerupai masuk. Kalau sebetulnya ada keserupaan, sudah dipastikan siapa yang menyerupai, enggak jelas juga. Siapa yang menyerupai, apakah kita menyerupai mereka atau mereka menyerupai kita, atau memang ada keserupaan. Dan ini pernah sampai ramai di Masjid Pusdai, gara-gara ada segitiga di Masjid Pusdai jadi ramai kan. Ini Yahudi nih segitiga. Kenapa segitiga dibilang milik Yahudi? Kenapa tidak milik bersama, dipakai juga oleh Yahudi? Memang dalam mengkaji sunnah, mengkaji hadis perlu kewaspadaan, jangan sampai kita terbawa oleh pihak-pihak luar ingin mengadu domba antara sama kita. Baik, insya Allah kita manfaatkan karena sudah dekat Ramadan, tinggal setengah bulan lagi ya. Dan al-hadis menyebutkan bahwa Rasulullah suka saum di luar Ramadan pada bulan Sya'ban. Tidak ada saum terbanyak yang dilakukan Rasul di luar Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban beliau sering melaksanakan saum. Namun karena sekarang sudah pertengahan, Rasul juga bersabda, apabila sudah sampai kepada pertengahan Sya'ban, fala tasumu, maka kamu hentikan saumnya. Kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban, kecuali yang sudah terbiasa. Umpamanya yang biasa Senin Kemis, lakukan, lanjutkan, silahkan. Atau yang mau qadha, silahkan lanjutkan. Tapi semata-mata menyambut Ramadan dengan saum bulan Sya'ban, kalau sudah memasuki pertengahan kedua, Rasul menegaskan, itulah persiapkan kesehatan lahir dan batin untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga disatop dulu saumnya. Tapi bagi yang sudah terbiasa Senin Kemis, entah saum Daud, ya silahkan saja. Kita kaji insyaallah surat Al-Baqarah, sudah pada hafal semuanya, ayat 183. Namun untuk mentadabburi ayat tidak pernah akan habis dan tidak pernah tamat. Saya bacakan dulu surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali kita mendapatkan panggilan dari Allah yang memanggil, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha kaya, yang maha indah. Siapa yang betul-betul merasakan rindu bertemu Allah ketika mendengarkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, di situ puncaknya kesenangan, kebahagiaan. Karena yang memanggil bukan manusia, bukan makhluk, tapi zat yang menciptakan alam raya. Kalau kita kagum kepada seseorang, kagum sekali, ngefan ya, tiba-tiba ketemu di perjalanan, dia ngajak ngobrol, bahagianya tak terhingga. Bagaimana sekarang yang manggil adalah pencipta semua orang yang kita kagumi.
pencipta semua orang yang kita hormati, yang kita muliakan, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini memberikan kepada kita posisi tempat yang sangat mulia, karena kita sebagai hamba yang sangat sadar akan kehinaan, tak berdaya, tidak punya apa-apa, oh dapat panggilan dari Zat yang maha mulia. Hendaklah kita resapi panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kita juga menyadari sekian banyak perintah Allah belum kita laksanakan, sekian banyak larangan Allah masih kita langgar, sekian banyak karunia Allah yang sering disalahgunakan. Tapi Allah tidak memanggil kepada kita, wahai orang yang salah guna terhadap kenikmatan, wahai orang yang salah guna terhadap karunia. Tapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nikmat sekali. Oleh karena itu dulu diriwayatkan para sahabat, istri-istri para sahabat apabila sedang sibuk di dapur atau di mana, tiba-tiba terdengar ada orang yang membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, maka mereka terhenti sejenak, langsung merespon kalimat tersebut dengan kalimat labbaik Allahumma innani minal ladzina amanu bima ta'muruni ya Allah wa amma tanhani ya Allah. Ada panggilan wahai orang yang beriman, langsung ya Allah, aku sambut panggilanmu, telah engkau tetapkan aku menjadi orang yang meraih nikmat iman. Ada perintah apa ya Allah, ada larangan apa ya Allah, akan ku berjuang untuk melaksanakan perintahmu, akan berjuang untuk menjauhi laranganmu. Maka sewaktu mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, langsung naik tingkatnya karena menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata iman ini tidak ada ukurannya. Makanya Rasulullah menegaskan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, apabila orang sudah meraih 3 hal itu, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Apa itu yang 3? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa ay yakraha fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Rasul bersabda, ada 3 hal yang membuat manusia merasakan lezatnya iman. Pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasul di atas cinta yang lain-lainnya. Artinya kita boleh mencintai yang lain, hanya jangan sampai menempati atau menandingi cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu hendaklah mencintai yang lain hanya semata-mata cinta karena Allah, itu kedua. Dan ketiga, hendaklah dia membenci kekufuran seperti bencinya kalau dia dimasukkan ke dalam api atau disiksa. Itu adalah kalimat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman, enggak perlu kita cari-cari definisi. Kadang-kadang kan kita sibuk dengan definisi. Sehebat bagaimanapun orang memberikan definisi iman, enggak akan sampai kepada yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah. Yang paling utama buat kita, buktikan bahwa kita punya iman dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain ketika mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, langsung merespon. Dan panggilan ya, ada sepeda ya, insyaallah. Dalam bahasa Arab, panggilan itu ada beberapa tingkatan ya. Ada a, ini adalah panggilan yang paling pendek. Ada ai, ada ya. Dan ya juga tergantung bacaan. Ada ya pendek kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika dibaca a, asirbal qita, ada dalam syair, seseorang memanggil yang lain dengan a, itu panggilan yang sangat pendek menunjukkan yang dipanggil begitu dekat. Ai agak jauh sedikit. Ya, nah pakai 2 harokat, tentu lebih jaraknya lagi.
Dibaca 4 rakaat lebih jauh lagi, dibaca 6 rakaat lebih jauh lagi. Ini tadabbur. Tadabbur ayat untuk membaca dengan beberapa riwayat, karena membaca ya ayyuha, kalau Ibnu Katsir hanya 2 rakaat. Kalau Al-Kisai 4 harokat. Kalau Hamzah 6 harokat. Kalau riwayat Hafaz disebutnya mad jaiz. Jaiz itu boleh pilih mau 2, mau 4, mau 5. Tapi milih itu jangan asal-asalan, harus disiplin. Harus disiplin memilih itu. Umpamanya kita membaca di awal Al-Baqarah, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Kalau yang pertama maknya 2 harokat, lanjutannya juga harus 2. Tidak tepat kalau begini, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Enggak tepat. Kalau 2 terus, 4 terus, 5 terus. Dan ada hubungan apabila kita membaca mad jaiz 2 harokat, ketika kita menemukan saktah boleh enggak. Tapi kalau ketika membaca mad jaiz 4 harokat, saktah harus dipakai. Umpamanya riwayat ya hafaz nih ya, surat Al-Qiyamah, كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Boleh, itu riwayat hafaz. Tapi kalau dibaca kalla 4 harokat, kalla idza balaghatit taraqi وقيل من راق, itu harus. Jadi ada konsekuensinya. Nah, sekarang membaca ya ayyuhalladzina amanu, dan tulisan ya ayyuhalladzina amanu kalau kita perhatikan ya, atau lebih panjang lagi ya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bacaannya ya pakai tanda panjang ini kan. Lalu a di sini adalah berharokat. Jadi ya, ini dua kata nih. Ya dengan ayyuha. Ayyuha ini adalah satu kata lain nih. Ini 2 kata nih. Nah, kata panggilan ya dengan ayyuha disatukan. Padahal kalau dalam tulisan biasa, ya ayyuha pasti begini. Ya, kemudian baru ayyuha. Ini adalah satu kata, ini satu. Ini mengandung makna ini. Bisa diperiksa dalam mushaf Al-Quran. Ya ayyuha, alifnya cuma 1. Jadi ya dibaca panjang tanpa alif. Bahkan bacaan panjangnya bisa sampai 6 harokat, tapi tanpa alif. Kenapa tanpa alif? Ini masih hubungan dengan bahasan yang lalu, mukjizat huruf Al-Quran ya. Ketika ya dipisah, ya dengan ayyuha, ya ada makna pemisah antara panggilan dengan yang dipanggil. Ketika ya disatukan, menunjukkan bahwa yang memanggil dengan yang dipanggil begitu dekatnya. Ketika kita melihat ya tidak pakai alif, tapi dibaca panjang, maka kita harus betul-betul merasakan nikmatnya panggilan dari dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibacanya ada 2, menunjukkan dekat, kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Lalu dibacanya panjang, ya ayyuhalladzina amanu. Bacaan panjang kita merasakan betul, saya ini masih jauh dari Allah. Allah tidak pernah jauh dari kita, tapi kita sering jauh dari Allah. Berbeda jarak antara saya dengan spidol ini. Kalau saya dekat ke spidol, spidol juga dekat kepada saya. Saya dekat kepada mic, mic juga dekat kepada saya. Tapi kalau Allah kepada kita tidak pernah jauh, kita sering jauh dari Allah.
Nah, berarti tadabbur ya ayyuhalladzina amanu untuk ya-nya saja sangat mendalam ya. Kenapa ya ayyuha kok tidak dipisah ya ayyuha tapi disatukan? Ya kan ayat iya jabar nangtung. Ada jabar mah teu aya ti dituna. Di zaman Rasul mah enggak ada harokat. Dulunya tulisan ya ayyuhalladzina amanu zaman Rasulullah udah gitu saja, titik saja enggak ada. Kalau titik saja enggak ada, terus mereka bisa membaca bagaimana? Mereka membaca Al-Quran bukan berlandaskan apa yang mereka lihat dari tulisan, tapi mereka membaca Al-Quran berlandaskan apa yang mereka dengar dari guru. Jadi didengar dari guru begitu bacaannya, kemudian dibacakan, kemudian diperbaiki oleh gurunya. Lalu ditulis, tulisan itu belakangan. Siapa yang menulis? Para sahabat. Kenapa tulisannya seperti ini? Gak disesuaikan dengan bacaan. Rasulullah ngajarkan begitu. Rasul ngajarkan sahabat bagaimana cara menulis Al-Quran tidak sama dengan nulis hadis. Jadi tulisan Al-Quran itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya nih, kan Rasul nggak pandai membaca, nggak pandai menulis. Dari mana beliau bisa ngajarkan menulis? Ketika dikatakan Rasulullah tidak pandai baca, tidak pandai menulis, emang sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasulullah, beliau tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Makanya ketika diperintah Iqra ma ana biqari, lalu Allah ajarkan kepada beliau bagaimana membaca. Dan bacaan yang Rasulullah terima, yang diajarkan beliau kepada para sahabat, bukan bacaan yang dikenal oleh orang Arab. Ilmu khusus. Sebelum Al-Quran turun, gak ada itu bacaan harus pakai gunnah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz yang ngajar Quran, ada ikhfa syafawi. Sebelum Al-Quran turun gak ada itu. Nah, turun Al-Quran dibacakan Jibril dan Rasulullah membacakannya, lalu diulang oleh Rasulullah, oleh Jibril diulang sampai pada bulan Ramadan menjelang Rasulullah wafat, Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah 2 tamatan dengan sekian banyak qiraat. 2 tamatan dengan sekian banyak qiraat. Iya, emang berapa qiraat? Qiraat banyak. Istilah hadisnya nuzilal Quran ala 7 ahruf. Al-Quran turunkan dengan 7 huruf. Angka 7 di sini bukan 7 5 tambah 2. Tapi 7 dalam bahasa hadis, dalam bahasa Quran sering bermakna banyak. Termasuk langit 7 lapis. Apakah yang dimaksud dengan 7 langit itulah betul-betul 7 atau multi langit? Sebagaimana tentang infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil, 7 tangkai. Termasuk 7 huruf Al-Quran. Itu ternyata wah luar biasa banyaknya huruf Al-Quran. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu, kata amanu kata kerja lampau. Ditemukan dalam Al-Quran ada amanu, ada kafaru, ada aslamu, ada hadu. Nah, untuk hadu ini mampir dulu ya. Kalau amanu suka dibaca beriman, aslamu ya, ini juga kalau mau disamakan berislam. Kalau hadu, apa maknanya hadu? Beryahudi. Tapi saya temukan terjemah dari dulu sampai sekarang, walladzina hadu, orang Yahudi. Orang Yahudi al-Yahud, bukan hadu. Tapi sering begitulah, sama saja gitu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man aman
sungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in. Kenapa tidak disamakan? Sungguhnya orang yang beriman, orang yang beryahudi. Hadu kan kata kerja. Maksudnya orang beryahudi itu apa? Bukan orang Yahudi, tetapi ikut-ikutan kepada Yahudi. Itu ahadu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, iman tidak kelihatan. Tiada seorang pun dapat mengetahui, jangankan keimanan orang lain, keimanan dirinya sendiri tidak tahu. Maka ketika kita naik keimanan kita, berarti cahaya Allah semakin dekat kepada kita. Dengan dekatnya cahaya Allah kepada kita, maka kita akan mengetahui sekecil apapun dosa begitu kelihatan jelas. Karena itu semakin meningkat keimanan seseorang, maka semakin meningkat juga rasa takutnya kepada Allah. Dan pada saat yang sama, rasa takut meningkat, rasa harap pun meningkat. Apabila mengaku, aku nih sekarang lagi naik keimanan ini, itu menunjukkan sedang turun tuh kalau ngomong begitu tuh. Dari mana tahu? Justru kalau seseorang mengatakan aku ini sedang jauh dari surga, betul-betul dekat dengan siksa Allah, mudah-mudahan itulah tanda bukti dia sedang naik keimanannya. Sebab kalau kita lihat kehidupan para pendahulu kita, tentu para sahabat, tingkat Abu Bakar radhiyallahu an, yang pasti beliau adalah sangat dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Setiap kali dia mendengar Al-Quran dibacakan atau dia yang membaca Al-Quran, jarang tidak kelihatan meneteskan air mata. Ketika Rasulullah SAW sakit berat dan beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Tolong sekarang Abu Bakar panggil untuk jadi imam. Abu Bakar, ya Rasulullah. Iya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Siapa yang nanya ini? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Abu Bakar engkau suruh untuk menjadi imam mewakili engkau? Abu Bakar itu kalau membaca Al-Quran nangis terus. Nanti kalau jadi imam kedengaran oleh makmum nangis gimana ya Rasulullah? Rasul bersabda, "Muruhu falyusalli." Udah Abu Bakar aja. Apa yang membuat Abu Bakar begitu mudah menangis saat membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran? Padahal beliau sudah tingkatan keimanannya tinggi, ketakwaannya tinggi, sudah dijamin masuk surga, minal mubasysyirin bil jannah. Tapi ternyata sangat takut kepada Allah. Itulah membuktikan bahwa semakin dekat dengan Allah, semakin meningkat ketakwaannya, semakin memancar cahaya Allah kepada dirinya, maka dengan cahaya Allah akan terlihat jelas kesalahan sedikit pun. Terlihat noda jelas sekali. Ya kalau umpamanya ini kaca ya, ketika kaca bersih, nempel di situ lalat, kelihatan ya, mengganggu gitu. Tapi kalau kacanya kotor, kecoa nempel nggak kelihatan kotor tuh kaca itu. Kalbu kita jangan-jangan seperti itu. Ketika kita memang sulit untuk mengetahui kesalahan, terlalu banyak kotoran. Tapi kalau sudah bersih, sedikit saja kesalahan ada kejanggalan dalam diri kita. Makanya para pendahulu kita yang ahli ibadah paling sering menghadap kepada Allah dan paling mudah mereka menangis kepada Allah. Ada orang yang berkata, sekarang mah bukan perlu tangisan, perlu semangat kerja. Emang siapa lebih semangat kerjanya daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali? Mereka lebih semangat daripada kita. Tapi saat mereka menghadap kepada Allah sangat cengeng. Ketika menghadapi musuh, oh luar biasa gagahnya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi khalifah, melihat gejala-gejala pemurtadan masyarakat. Baru gejala. Karena pada saat diwajibkan membayar zakat, ada beberapa kelompok yang tidak mau menerima perintah zakat.
menolak perintah zakat, tidak membayar zakat. Abu Bakar mengajak para sahabat, ayo kita perangi mereka. Sahabat bertanya, ya Khalifah Rasulullah, kita tidak pernah mendapatkan perintah Rasul untuk memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar menegaskan, perintah zakat sama dengan perintah sholat. Tidak mau mengeluarkan zakat sama dengan tidak mau melaksanakan sholat. Berarti menghapus sekian banyak syariat Allah. Itu orang murtad itu. Berat dari sahabat untuk mengikuti perintah Abu Bakar, harus memerangi mereka. Maka Abu Bakar dengan tegas, bila kalian tidak mau bersama aku memerangi mereka, aku akan perangi mereka bersama Allah sendirian. Demikian Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu paling lembut orangnya. Tapi ketika melihat gejala-gejala pemurtadan, beliau begitu tegas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah meraih nikmat iman, kutiba alaikum, kalimat kutiba, arti asal dari kutiba ditulis. Kitab tulisan. Kutiba telah ditulis. Artinya apa telah ditulis? Artinya ketetapan ini tidak akan bisa dirubah-rubah karena sudah resmi tulisannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya ketetapan yang sudah ditulis kan beda dengan baru diungkapkan. Oh, pidato presiden begini kemarin, kalau belum tertulis masih bisa dirubah-rubah. Tapi kalau sudah ditulis, kepres nomor sekian atau undang-undang nomor sekian, itu sudah pasti itu. Kutiba alaikum, telah ditulis. Hukum yang sudah dipastikan benar dan hukum Allah itu dua kan, perintah dan larangan, hanya itu hukum itu. Bila orang melaksanakan perintah, dia berarti sedang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan. Bila orang menjauhi larangan, berarti dia berjuang untuk mendapatkan keamanan. Perintah untuk kebahagiaan, larangan untuk keselamatan, hanya itu. Kehidupan kita sehari-hari itu kan diisi dengan berbagai aktivitas untuk mendapatkan dua hal, ingin enak dan ingin aman. Enak saja tidak aman, berat. Aman saja tidak enak, juga nggak mau. Maksudnya gimana? Bila ada seorang yang hartanya berlimpah, mengundang ke suatu tempat makanan, oh luar biasa, segala macam ada, diundanglah jamaah yang hadir pada hari Ahad ini. Bapak Ibu silakan nikmati ini makanan ini. Sengaja ini makan disediakan, dari mana-mana dihadirkan berbagai macam jenis makanan. Pas dilihat, wah luar biasa ini makanan, silakan makan. Enak kan itu? Waktunya hanya setengah jam lagi. Emang kenapa? Setelahnya makan setengah jam lagi, semuanya akan dibantai. Hah? Makan enak tapi tidak aman, agak mau makannya juga. Atau ada tempat yang bagus, indah, aman, nggak ada yang sangat menakutkan. Tidak apa-apa di situ, aman semuanya. Termasuk tidak ada apa-apa, ya nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya nggak mau juga. Harus ada yang enak dan harus ada yang aman. Nah, Allah turunkan perintah dan larangan untuk supaya kita dapat meraih kenikmatan dengan melaksanakan perintah dan agar kita aman dengan menjauhi larangannya. Nah, kutiba alaikum asyam, ini perintah dan larangan sekaligus. Kenapa? Wajib atas kamu, lakukanlah oleh kamu asyam. Tapi syam ini adalah perintah yang mengandung larangan. Luar biasa ya saum ya. Apa larangannya? Ya jangan makan, jangan minum. Kan larangan ini. Makanya saum itu sekaligus menuju kebahagiaan dan keamanan sekaligus. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan, bahkan itu adalah merupakan hadis qudsi, setiap amal bagi masing-masing kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Setiap amal bagi masing-masing kecuali saum. Saum itu enggak. Makanya sewaktu kita melaksanakan saum, ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu ketika berbuka. Rasul bersabda, "Lis-shaimi farahatan." Bagi yang saum ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika iftar. Kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Apa hubungannya iftar dengan bertemu Allah? Pasti ada hubungan. Kalau Rasulullah menggabungkan iftar dengan bertemu Allah, pasti ada hubungan. Iftar adalah kita memakan makanan, setelahnya menahan diri, tidak makan, tidak minum. Apakah hanya waktu saum, maghrib kita makan, kita minum? Biasa setiap hari juga. Tapi beda waktu saum itu, makan dan minumnya adalah jadi ibadah pasti. Dan setelahnya sekian lama, beberapa jam tidak makan, tidak minum, ada kerinduan makan dan minum. Nah, itu hubungkan dengan sekian lama kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Nanti pas dapat kesempatan untuk meraih nikmat bertemu Allah, kita akan meraih kebahagiaan yang tak terbayangkan. Kapan itu bertemu dengan Allah? Pada saat Allah memberikan pahala saum. Karena malaikat pun tidak tahu nilai saum kita. Allah rahasiakan. Berarti kalau sekiranya ada seseorang yang kerja di satu perusahaan, kemudian dapat prestasi yang sangat luar biasa, orang lain sudah pada dikasih hadiah, dia mah ditahan terus, nggak dikasih. Kenapa kok yang lain sudah pada dikasih hadiahnya, kok aku enggak? Dibagikan sama kepala bagian, oh buat kamu prestasinya mau langsung dikasihkan sama direktur. Oh gitu, saya mah belum tahu direktur itu yang mana. Langsung direktur utama akan bertemu dengan engkau untuk kasih hadiah. Itu baru direktur. Bagaimana pencipta direktur yang akan menemui kita? Allahu Akbar. Nah, kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kamu syiyam. Syiyam itu adalah amal ibadah berupa meninggalkan larangan. Kalau sholat, jelas laksanakan perintah, ada gerakannya, ada bacaannya. Saum nggak ada gerakannya, nggak ada bacaannya. Jadi saum itu merupakan perintah yang mengandung larangan. Larangan makan, larangan minum, larangan komunikasi intim suami istri. Oleh karena saum itu tidak ketahuan, boleh jadi ada orang yang tidak saum, kelihatan lesu, lapar, emang dia malah lapar terus. Ada orang yang saum, kelihatan segar-segar saja. Hanya muncul orang bertanya, nih kamu ini saum enggak? Kok kelihatannya enggak lesu, enggak lemas? Jadi ada yang segar padahal dia saum, ada yang lesu, lemas padahal dia tidak saum. Sulit untuk dibedakan mana yang saum, mana yang enggak. Hanya Allah yang Maha tahu. Karena itu ibadah saum adalah ibadah yang sulit untuk diketahui. Beda dengan sholat, sholat kelihatan, bahkan dianjurkan untuk berjamaah. Ya kan saum juga ada, buka bersama. Bisa saja orang yang nggak saum juga ikut buka bersama. Sangat-sangat mungkin. Apalagi kalau pamannya bapak dan ibu sedang di Madinah, saum Senin Kamis kan, setiap Senin, setiap Kamis itu suka ada disediakan iftar. Ya yang nggak saum juga silahkan ikut iftarnya. Nggak ada yang udah saya emang nggak saum, nggak berani, dikasih juga. Maaf sedekah kan yang memberikannya juga. Kutiba alaikumus syiyam. Dan saum ini ternyata kalau ada kewajiban 1 bulan Ramadan, para ahli kesehatan telah melakukan penelitian banyak sekali lah, tapi saya tidak layak untuk berbicara menurut ilmu kesehatan, bukan ahlinya, cuma katanya begitu saja. Dalam setahun itu minimal kita itu perlu saum 40 hari dalam setahun. Jadi 1 bulan tambah dengan saum sunat pada bulan-bulan yang lainnya. Itu para ahli kesehatan mengatakan demikian.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hanya 1 bulan saja. Namun ada penekanan, habis Syawal dianjurkan, setiap 1 bulan 1 hari dianjurkan. Apabila mampu tambah 3 hari setiap bulan, mampu tambah lagi silahkan Senin Kamis, bahkan ada yang sampai saum Daud, silahkan saja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata ibadah saum itu bukan cuma untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu, menunjukkan bahwa memang Islam itu adalah sejak dahulu juga substansinya sama. Ada salat, ada saum, ada zakat. Yang berbeda kan tampilannya. Salat dulu sekian rakaat dalam sehari semalam, sekarang sekian, itu saja. Tapi isinya sama. Sungguh keliru orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama di bawah Nabi Muhammad saja. Dulu bukan Islam. Dari mana itu perkataan itu? Sejak dulu juga Islam. Nabi Sulaiman ketika ngirim surat kepada Ratu Balkis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Surat dari Sulaiman kepada Ratu Balkis. Ini dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, kamu jangan nyombong, datang ke dalam keadaan muslim. Ajakan Nabi Sulaiman kepada masyarakat Sabah untuk supaya berislam, muslimin. Nabi Yakub jelas dalam surat Al-Baqarah sebutkan, bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelahnya mati ini kami? Mereka mengatakan ilahu wahidahu wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya menyembah satu Tuhan dan kami muslim. Nabi Ibrahim jelas sekali, wa ana awwalul muslimin. Jadi Islam agama semua nabi. Dan sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa melihat di YouTube bagaimana wartawan senior Yahudi yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita. Dia bicara, semua nabi Islam agamanya, kata dia. Dan tidak lama lagi kita sebagai Yahudi akan kehilangan orang. Masa depan umat Islam akan semakin bertambah terus. Ini ungkapan wartawan senior Yahudi. Karena kata dia, ya semua tokoh di dunia beragama Islam. Jadi kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum menggambarkan bahwa kehidupan umat beragama yang benar agamanya dari dulu sampai sekarang ya ada salat, ada saum. Dan dengan adanya kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ada penanaman jiwa persaudaraan kita. Bahwa saudara kita itu adalah sampai dengan orang-orang yang sudah meninggal masa lalu, saudara kita. Ada iman, ada siyam. Dua kata ini tidak ada ukurannya dari kita. Iman tidak kelihatan, siyam juga tidak kelihatan. La'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Takwa juga enggak kelihatan. Apa itu takwa? Para ulama, para sahabat memberikan pengertian tentang takwa sangat beragam. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takwa, beliau berkata, at-taqwa huwal khawfu minal jalil waridha bil qalil wal amal bit tanzil wal istidadu liyaumir rahil. Agak sastra sedikit, puitis. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk ahli sastra, sastrawan. Dia berkata, takwa adalah al-khauf minal jalil. Barangkali ada yang perlu untuk disampaikan lagi kepada yang lain ya. At-taqwa al-khauf minal jalil. Takut kepada zat yang maha mulia. Takutnya kita kepada ular berbisa membuat kita harus menjauh. Takutnya kita kepada singa membuat kita harus menjauh dari singa. Tapi al-khauf minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia. Kalau engkau takut kepada Allah, berjuang untuk mendekatinya. Beda ya. Kenapa?
Karena dengan dekat kepadanya kita akan mendapatkan kemuliaan. Al-khauf minal jalil. Kemudian wal amal bitanzil. Melaksanakan yang turun. Kalimat tanzil, nazzala, turun, berarti kita ingin menjadi orang yang bertakwa, mengamalkan turunnya Al-Quran. Bukan cuma membaca, tapi bagaimana Quran turun sehingga setiap kali kita mendengar atau membaca terasa betul sekarang turun kepada kita. Dan ini sangat-sangat penting kita persiapkan bulan Ramadan mendatang, karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalau dulu pernah kita dengar di Bali ada ledakan bom yang menimbulkan korban berapa ratus itu dari orang Australia. Tahun berikutnya mereka datang ke Bali dan nangis histeris, ingat kepada peristiwa yang lalu. Tangisan mereka tidak punya arti apa-apa. Tapi kalau kita pada bulan Ramadan ingat ini turun pada bulan Ramadan dan kita nangis, tangisan kita bermakna di hadapan Allah. Makanya para ulama mengkhususkan waktu pada bulan Ramadan untuk Al-Quran melebihi daripada bulan-bulan yang lain, karena ada terasa betul turun saat ini. Nah, bagaimana ketika kita menemukan ya ayyuhalladzina amanu, sekarang saya dipanggil oleh Allah. Ya Bani Adam, sekarang saya dipanggil oleh Allah. Lebih bagi pada bulan Ramadan, terasa betul panggilan pada waktu itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bulan Ramadan disebut syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul qiyam, dan syahrul doa. Paling tidak ada 4 keistimewaan bulan Ramadan yang kita saksikan dan kita alami setiap saat, yaitu ada saum, kemudian ada qiyamul lail, dan ada Al-Quran, dan ada doa. Kenapa doa disebut-sebut dihubungkan dengan bulan Ramadan? Soalnya kan ayat ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu kan setelahnya syahr Ramadan itu. Syahr Ramadan, kemudian wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab aku sangat dekat. Dekatnya Allah lebih dekat daripada semua yang dekat. Kalau sekarang bapak ibu yang pakai masker, dekat sekali masker ke mulut ya. Allah lebih dekat daripada masker. Gimana? Jangan nanya, gak akan sanggup kita memahaminya. Iman saja. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepadanya melebihi yang terdekat. Al-warid kan sering diartikan urat nadi, artinya dengan urat, daging dengan urat nempel, tapi Allah lebih dekat daripada itu. Jadi semua yang kita pandang dekat enggak lebih dekat daripada Allah. Kita lihat sesuatu, oh ini dekat. Yang kita lihat dekat, Allah lebih dekat daripada yang kita lihat. Kita dengar sesuatu, dekat nih suara ini, Allah lebih dekat. Lisan dengan gigi sangat dekat, Allah lebih dekat. Jadi kalau begitu maka ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak pernah ada yang bisa lepas dari catatannya di hadapan Allah. Al-khauf minal jalil wal amal bitanzil. Melaksanakan turun. Nah, kalau melaksanakan turun berarti kita berjuang bagaimana membaca Al-Quran dengan tepat, dan bagaimana menjiwai Al-Quran, dan bagaimana mengamalkannya, dan bagaimana mengajarkannya kepada yang lain. Hak-hak Al-Quran, membaca, menghafal, menafsirkan, mengamalkan, mengajarkannya. Itu hak-hak Al-Quran yang mesti kita penuhi. Jadi kalimat bitanzil, kenapa tidak wal amal bil Quran? Imam Ali menekankan pentingnya kita menjiwai turunnya Al-Quran. Ummu Aiman, seorang ibu yang hidup pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah sering mengunjungi beliau karena masih mahram, dihubungkan dengan persusuan. Ketika Rasulullah wafat, Ummu Aiman masih hidup. Abu Bakar ingat kepada Umar, menyampaikan, wahai Umar, Ummu Aiman sering dikunjungi Rasulullah.
Kini Rasulullah sudah tiada, kitalah yang harus mengunjungi dia. Oh iya, ayo berangkatlah berdua. Abu Bakar berangkat dengan Umar mengunjungi Ummu Aiman. Kenapa tidak sendirian? Abu Bakar bukan mahram dengan Ummu Aiman. Udah pada tua, masa sih? Bukan urusan tua dan muda, tapi hukum. Maka tetap berdua, berangkat bersama Umar. Setibanya di rumah Ummu Aiman bertanya, "Ma ja'a bikuma?" Apa yang membuat kalian datang ke sini? Kata orang berat, asa kurareuwas eta ya naon. Maka Abu Bakar menjawab, "Ya sebagaimana dulu Rasulullah suka mengunjungi engkau, Rasulullah sudah tiada, maka kamilah yang harus melanjutkan kebiasaan Rasulullah." Ummu Aiman langsung menangis. Kenapa dia menangis? Itu juga yang membuat Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau menangis? Rasulullah saat ini lebih mulia, lebih agung dibanding dengan dulu waktu beliau hidup." Kata Ummu Aiman, "Bukan itu yang membuat aku menangis." Terus apa? Kata Ummu Aiman, "Sewaktu Rasulullah masih hidup, beliau sering datang ke sini menyampaikan ayat yang baru diterima. Datang lagi ayat yang baru menyampaikan kepadaku ayat yang mesti dibaca, dijiwai. Rasulullah sudah tiada, enggak lagi datang ayat yang baru." Artinya Ummu Aiman masih siap menerima Al-Quran berikutnya kalau masih ada. Kalaulah ada Al-Quran jilid 2 gitunya, Ummu Aiman masih siap menerimanya. Karena terasa betul perintah dan larangan itu semakin memperbaiki diri kita. Rindu kepada Al-Quran, Ummu Aiman betul-betul terlihat oleh Abu Bakar. Karena setiap datang ayat terasa betul ini baru bimbingan ilahi untuk supaya kita semakin produktif, semakin berguna hidup kita, semakin jauh dari hal-hal yang tidak berguna. Makna al-amal bitanzil terasa betul turunnya. Kemudian ketiganya al-khauf bin al-jalil wal amal bitanzil waridho bil qalil ya. Ketiga, ridho dengan yang sedikit. Kalau sekiranya kita dapat nikmat dari Allah cuma sedikit, ridho, yaitu takwa. Dan tiada seorang pun dari kita yang nikmatnya sedikit. Nikmatnya agak terhitung. Dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Ujung rambut termasuk ketombena. Telapak kaki termasuk romeheunana. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kenikmatan yang ada pada diri kita, ya Allah, sudah begitu banyak anggota, kemudian pemanfaatannya pun sangat luar biasa. Kalau kita resapi, kita renungkan, mata punya kenikmatan melihat yang indah, yang lucu. Telinga mendapatkan kenikmatan saat mendengar yang merdu, suara-suara yang bagus. Hidung nikmatnya adalah mencium wangi-wangian. Mulut nikmatnya adalah makanan yang lezat, yang enak. Dan masing-masing diposisikan, tidak bisa dipindahkan kan? Terulah pamanya, ini suara bagus sekali, enak nih kedengarannya. Apakah bisa memenuhi keperluan mata? Mendengar suara bagus, cukuplah, gak usah lihat apa-apa, tetap aja mau melihat. Atau punya makanan yang enak, ibu-ibu masak, sambalnya pedas itu kan ya, sayurnya begitu enak, apakah bisa dikasihkan ke mata? Bakso yang enak kasihkan ke mata, matilah sudah.
Jadi masing-masing sudah memiliki fungsi. Mata konsumsinya adalah melihat yang indah. Mulut konsumsinya adalah makanan yang lezat. Telinga konsumsinya adalah suara yang merdu. Hidung konsumsinya adalah wangi-wangian. Ini adalah secara keseluruhan fisik. Bagaimana dengan non fisik? Qalbu, akal. Akal perlu apa akal? Perlu ilmu. Qalbu perlu apa? Perlu zikir. Perlu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya tidak dipenuhi, jelas akan terganggu yang lainnya juga. Ilmu diisi, akal diisi ilmu terus. Keperluan mata, keperluan telinga, keperluan mulut, keperluan hidung dipenuhi semuanya. Tapi kalbu tidak dipenuhi keperluannya, enggak akan bisa tercapai kebahagiaan hidup. Ada seorang dokter, ini saya dengar guru saya sendiri, beliau jalan-jalan ke Inggris, sakit di sana, masuk ke rumah sakit berobat. Yang melayani adalah dokter bukan muslim. Lalu ngobrol. Dokter melihat ini adalah seorang ulama Islam. Maka dokter setelahnya menyampaikan resep kepada seorang ulama ini, dia pun nanya kepada syekh ini, saya adalah seorang dokter spesialis untuk urusan harta, saya sudah cukup. Apapun yang diperlukan sudah saya capai, tapi ada yang janggal pada diri saya. Apa itu? Ya soalnya untuk kebahagiaan itu masih dicari-cari. Seperti apa sih bahagia hidup itu? Ya rumah, mobil, segala-galanya sudah cukup, tapi saya masih ada kejanggalan dalam hati. Kata syekh ini, karena ada yang tidak terpenuhi keperluan Anda. Mata sudah kau penuhi keperluannya, telinga, hidung, semuanya. Tapi satu yang tidak kau penuhi keperluannya. Apa itu? Hati. Isi, kasih. Apa yang diperlukan hati? Dengan cara apa? Komunikasi dengan Allah, pencipta alam, pencipta manusia. Kalau tidak ada komunikasi dengan Allah, hati berarti kelaparan terus. Kata dia, iya juga sih katanya. Dah selesai, ngerti lah gitu. Pekan berikutnya kontrol, menyampaikan problem selama sekian pekan, masih banyak problem. Maka kata saya tadi, dokter sudah ngasih resep kepada saya dan saya bayar, dan sekarang dokter periksa saya sudah sembuh. Bagaimana resep saya kepada dokter? Dipenuhi enggak? Saya ngasih resep kepada dokter gratis kok, enggak bayar, tapi engkau tidak berobat. Dia bengong si dokter itu. Kalau engkau penuhi semua tuntutan mata, telinga, hidung dan juga pikiran dengan ilmu banyak, tapi kalbu tidak diisi, tetap akan janggal kehidupan itu. Hanya dia merenung gitu. Iya, aku mah nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar agama, nggak tahu itu Tuhan itu apa sih, kata dia. Memang orangnya nggak bertuhan. Makanya kehidupannya yang nggak jelas, walaupun hartanya berlimpah. Makanya kita ketika melaksanakan ibadah ini sebetulnya karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan tiba ini. Subhanallah. Tapi apakah kita akan bertemu dengan Ramadan ini? Harapan begitu. Ramadan tinggal setengah bulan lagi. Apakah kita punya bukti usia kita sampai kepada bulan Ramadan? Duh, tidak punya bukti. Kalaulah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon, ya Allah sekiranya telah Engkau tetapkan aku akan meninggal seminggu lagi, mohonlah Engkau rubah ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Boleh enggak begitu? Ya silakan saja yang namanya berdoa. Kan kita tidak tahu ajal kapan akan menjemput kita. Dan ya terutama sekarang ini sedang banyak sekali lah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita masih diperintah untuk mengenakan masker, diperintah untuk memenuhi keperluan atau tuntutan kesehatan, protokol kesehatan. Ya, kita melakukan hal ini menghargai mereka. Menghargai para pengkaji ilmu kesehatan yang menyuruh kita untuk mengikuti aturan ini. Menghargai, bukan beriman. Sama sekali kita tidak beriman kepada masker akan menjaga keselamatan kita. Enggak. Sama sekali kita tidak beriman kepada physical distancing. Bisa-bisa bahaya keimanan kita. Tapi menghargai saja sudah. Percaya enggak? Corona itu ada? Ya percayalah. Yang namanya virus, tanpa disebut corona juga banyak dari dulu juga. Tapi bahayanya bagaimana? Nah, bahaya tergantung berita. Ini pengalaman yang sangat bermakna buat saya. Ilmu baru dari santri. Beberapa waktu yang lalu, ya belum sebulan, santri saya laki-laki 9 orang sakit semuanya. 9 orang. Wah, sudah pada tergeletak. Sudah kita kasih motivasi, ya makanan yang bagus, istirahat yang bagus. Dan kita berdoa. Biasa-biasa saya itu di pesantren itu kalau maghrib isya jadi imam, santri giliran. Kalau subuh baru para ustaz. Saya ngambil satu waktu saja jadi imam, yaitu subuh Jumat. Yang lain ustaz-ustaz yang lain. Nah waktu itu karena ini santri banyak yang sakit, pas isya udah saya langsung jadi imam. Yuk kita berdoa. Mohon kepada Allah kesembuhan, kesehatan buat para teman-teman yang hafid, yang sedang menghafal Quran agar diberikan kesehatan. Berdoa. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada mereka. Jadi sakitnya mereka 4 harian saja. 4 hari pada itu 9 orang pada sakit. 4 hari pada sembuh. Alhamdulillah. Sehingga saya berpikir, kalau sekiranya ketahuan oleh petugas protokol kesehatan, 1 orang saja mungkin diswab, wah bisa semuanya OTG tuh. Saya tegaskan udah, jangan komunikasi dengan dokter, jangan komunikasi dengan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan berkali-kali, kita ini sedang menghafal Quran, membaca Al-Quran, virus corona juga ikut zikir, ikut membaca Quran. Gak mungkin mengganggu kita. Ini Al-Quran yang bicara. Surat Al-Isra ayat 44 menyebutkan, Tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua langit, semua bumi suka bertasbih memuji Allah. Tiada sesuatu apapun kecuali bertasbih memuji Allah. Maka virus corona di Masjid Istiqomah ini bertasbih memuji Allah. Gak mungkin mengganggu. Kalau umpamanya ada yang duluan masuk virus ke sini sebelum Bapak Ibu datang, dia datang ke sini untuk mendengarkan pengajian. Iya. Bukan untuk membuat orang menderita, enggak. Karena dia juga suka bertasbih memuji Allah. Yakinlah. Saya ini sering menjadi dalil ini. Kebiasaan di Masjid Istiqomah, mau Jumatannya, mau taklimnya, ini dalil, dalil realita ini, dalil akli. Gak pernah terdengar pulang ngaji pada terkena virus corona, enggak. Pulang Jumatan terkena, enggak. Ada yang terkena itu ya pulang nonton lah gitunya. Atau pulang acara-acara yang lain. Habis pengajian mah enggak. Karena kita yakin virusnya juga adalah zikir. Pasti senang sekali gitu melihat kita sama-sama hamba Allah. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah jam berapa nih? Masih 2 jam lagi ya? La'allakum tattaqun. Oh, 1 lagi belum selesai. Ada 4. Waridha bil qalil, kemudian
Keempatnya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Wal isti'dad, dan siap-siap liyaumir rahil, menghadapi hari kepergian. Jadi takwa adalah takut kepada Zat yang Maha Mulia, melaksanakan Al-Quran sesuai turunnya, ridho dengan kenikmatan sedikit apalagi banyak, dan siap menghadapi hari kepergian meninggalkan dunia menuju akhirat. Namun yang sangat mengagumkan, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa adalah siap menghadapi kematian. Beliau sendiri memandang belum siap. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu tidak pernah memandang dirinya sudah takwa. Semakin meningkat ketakwaan seorang, maka akan semakin sadar bahwa aku belum takwa, masih jauh dari ketakwaan. Mana buktinya kalau Ali mengaku belum takwa? Pada suatu hari, tapi ini agak panjang, gak akan saya catat nih. Pada suatu sore, Ali bin Abi Thalib menangis kepada Allah sambil megang jenggotnya. Jenggotnya kan panjang kan, gak kayak jenggot sayanya. Nah, Ali sambil megang jenggotnya nangis. Air mata terus-terusan bercucuran membasahi jenggotnya. Dia berkata, ya dunia, wahai kenikmatan dunia, kelezatan dunia, gemerlapannya dunia. Ya dunia, ghurri ghairi, jauhlah dari aku. Jangan kau tipu aku. Jangan kau rayu aku, jangan kau dekati aku. Bila kau merasakan penting untuk mendekati, dekati yang lain saja. Ghurri ghairi. Ali ta'arradti am ilayya tashawwaqti. Apakah engkau merasakan rindu, ingin aku dekat dengan kau? Kau ingin menggoda aku dengan menampilkan berbagai kenikmatan? Ali ta'arradti am ilayya tashawwaqti. Bayantuki salasan la raja'ata fiha. Sudah aku cerai engkau dengan tolak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Demikian ungkapan Ali kepada kenikmatan dunia. Sudah aku cerai engkau dengan tolak bain, talak 3, yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Artinya Ali sudah, sekarang aku berpikir untuk menghadapi akhirat, untuk dunia, asal penting mah bisa ibadah. Makanan mah yang penting asal bisa ibadah, bukan ingin menikmati makanan, minuman, hiburan, enggak. Berat persiapan menghadapi masa depan. Apalagi yang sudah tua-tuanya enggak lagi berpikir ingin enak makannya. Bahkan ketika melebihi porsi saja tersiksa. Ya ini mah pengalaman saya sekarang ini. Makanya saya sering itu. Sampai kemarin saya menanya kepada yang sehari-hari, nih saya makan segini, kalau buat kamu segini, eta mah kernya hil wungkul Ustaz katanya. Iya, sebab lebih dari ini sebenarnya saya mah tersiksa, nggak mampu perutnya. Jadi semakin tua mungkin banyak orang yang semakin banyak hartanya, semakin sedikit makannya. Semakin banyak hartanya, semakin sedikit kemampuan memanfaatkan harta. Orang yang punya uang miliaran, triliunan, sarapan nama sama aja, bahkan mungkin lebih sedikit. Barangkalinya kalau uang triliunan gitu, pagi-pagi bukan nasi goreng lagi, emas goreng gitunya, pakai sate brilian gitu. Ya semua juga gitu-gitu aja makanan. Saya pernah pengalaman ini melihat makanan yang sangat luar biasa tingkat internasional. Waktu itu umroh mendampingi Pak Hamzahas waktu masih jadi wapres, karena kan di sana perlu ada penerjemah. Nah, kemudian kan dijamu dia oleh seorang pengusaha besar di Jeddah. Pas sampai di situ saya bingung, ini melihat makanan kayak begini, oh luar biasa. Akhirnya bingung untuk makan, udahlah cari tamis lah, cari roti kecil aja yang saya cari gitu aja. Habis bingung lihat makanan kayak begitu, udah cari makanan yang paling sederhana, lebih enak gitu.
Jadi kayak begini, makanan gitu-gitu juga, makanan sehebat bagaimanapun. Ujung-ujung kalau sudah lewat tenggorokan, gak ada yang diperhatikan lagi itu. Gak ada yang berharga ya makanan kalau sudah lewat tenggorokan. Langsung dibuang aja. Sama kalau sudah dibuang, gak ada harganya. Ya. Jadi al-istidadu liyamir rahil. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya dunia, wahai dunia, jangan kau tipu aku, jangan kau rayu aku, jangan kau dekati aku, sudah aku cerai engkau dengan tolak bain yang tidak mungkin aku rujuk kembali. Kehidupanmu sebentar nia, derajatmu sangat hina di hadapanku. Aku sedang menempuh perjalanan yang tidak ada ujungnya. Hayhat hayhat fa umruki qasir wa khataruki haqir ahin min qillatiz zad wa bu'dis safar wa wa'athatit tariq. Aku sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh, gak punya bekal. Mana bekalku untuk akhirat? Ali bin Abi Thalib mengaku belum punya bekal untuk hidup di akhirat. Kalau tingkat beliau seperti itu, wajarkah kita merasa tenang menghadapi kematian? Keterlaluan kalau kita merasa tenang. Ya ada kia-kia oge tara absen pengajian di Istiqomah, ya alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan bagi kita. Baik hamba-hamba Allah, udah mau jam 9, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi pada bulan Ramadan, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita nikmat hidup bersama Ramadan, interaksi dengan Al-Quran, menikmati qiyamul lail, menikmati bersedekah, dan menikmati berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, Ramadan, bulan yang Engkau muliakan, tidak lama lagi akan tiba. Hanya Engkau yang Maha tahu apakah semua kami akan hidup sampai bulan Ramadan, atau Ramadan tiba kami sudah Engkau panggil. Rabbana, ya Tuhan kami, sudah sekian Ramadan kami lewati, dan tidak satu pun dari Ramadan yang dapat kami lihat hasilnya. Jangan-jangan hasil Ramadan yang lalu sudah habis, terhapus oleh dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah, Engkau berkenan mempertemukan kami dengan Ramadan mendatang. Rabbana, ya Tuhan kami sadar sekian banyak Ramadan kami lewati, belum kami manfaatkan sebagaimana mestinya, seperti yang dicontohkan Rasulmu, sahabat Rasulmu, dan para ahli ibadah. Allahumma ya Karim, di samping itu juga kami sering setelahnya Ramadan kembali kepada perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Rabbana ya Karim, hanya kepada Engkau kami memohon, dan kami berharap Engkau buka pintu ijabah bagi kami. Ilahna ya Karim, hapuskan semua dosa kami ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Rahman, dan sekiranya Engkau menetapkan kami akan dijemput aja sebelum Ramadan, Engkau Maha Kuasa ya Allah, berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Ramadan ini ya Allah. Allahumma Rabbana ya man biyadihil mulku wal malakut, ya sami'ad du'a. Dan sekiranya Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan, berilah kami nikmat khusyuk setiap ruku sujud padamu. Berikan kepada kami nikmat mentadabburi, menghayati Al-Quran, dan berikan kepada kami nikmat sehat lahir dan batin ya Allah. Allahumma Rabbana, Engkau Maha tahu tentang kehidupan masyarakat dunia sampai saat ini masih dihantui dengan rasa takut. Kami tidak boleh berasa takut hanya kepada Engkau. Allahumma Rabbana, hapuskan rasa takut kami selain hanya kepada Engkau ya Allah. Cabut rasa takut dari para ahli kesehatan ya Allah, selain hanya takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana, jadikan ya Rabbana Ramadan ini sebagai Ramadan
Al-Quran buat kami. Sebagai Ramadan yang membimbing kami menjadi sahabat Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma Rabbana ya Rahman, berikan kepada kami Allah nikmat berinfak, nikmat bersedekah yang nilainya berlipat pada bulan Ramadan. Berikan kepada kami rezeki yang halal ya Allah. Allahumma Rabbana, berikan kepada kami dan keluarga kami nikmat tunduk, nikmat sujud, nikmat ruku, nikmat membaca Al-Quran. Allahumma Rahman ya Rahim, Rasulmu telah mengajarkan kami untuk memanfaatkan Ramadan sebagaimana mestinya. Pertemukan kami di akhirat dengan Rasulmu, dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma matina bin nazri ila wajhik wa syauqi ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.